Kalau bangsa sendiri tidak berbudaya, tidak ada seninya, ya tidak dianggap lah. Kan, tentu harapan dari kami pelaku seni ini tentu ya mungkin pemimpin yang mengerti, yang memperhatikan. Menyambang kedua Siriah Sarato Pinang ketiga Basojo Basi dan oleh pimpinan Sanggar Pak Izalan S. Kepada Bapak dipersilakan. Secara singkat kronologis dari Sanggar Nagari, tentu banyak bertanya kenapa ada Sanggar Seni Rupa Anak Nagari. Kebetulan saya lama di rantau, ingin membangun Nagari, membangun kampung halaman. Kebetulan saya sebagai orang seni rupa, banyak hal-hal kosong yang belum terisi di kampung ini. Makanya setiap saya tanya anak-anak pulang sekolah, anak-anak SD, tahu dengan seni, tahu Pak apa itu seni? Menyanyi Pak, menari, silat, randai, seni rupa, tidak tahu Pak. Kadang-kadang orang tidak mengerti, orang luar dianggap ini acara tim sukses. Padahal ini murni acara kesenian. Biaya dari sekecil apapun kita yang menanggung sendiri tidak ada dari tim sukses. Padahal kepala dinas provinsi tidak mampu itu. Belakangan saya tidak mampu Pak. Tidak meninggalkan budaya lokalnya, termasuk bagi umat muslim tidak meninggalkan salatnya. Ini barangnya buat seniman itu kalau tidak salat berarti tidak seniman itu. Awak di KTP orang Islam tapi tidak pernah salat itu susah. Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya perkenalkan dulu ya. Ini Rizal MS. Ini Epiono. Iya Pak. Dari Indra. Kemudian sebelahnya Epi juga namanya. Kalau di Epi itu udah Epi. Itu di sebelah sudut itu Herman Skumbang, orang Papua yang kuning. Kulitnya dia. Ini namanya saudari Lempurni. Ini nama Yanti. Ini apa Imelda Ekawati dari Isi Jogja. Dia kuliah tinggi, saya tidak sekolah. Si Zaref. Itu dari sudut lagi si apa namanya si Jasmianti. Itu ibu yang jilbab hitam tuh namanya Malpanis. Malpanis gitu. Jadi kami ini sebetulnya nggak termasuk seniman gitu. Cuma mungkin penyenang karya seni. Kalau di Padang saya disebut orang kurator, tapi mungkin berlebihan kalau disebut kurator gitu. Saya masih belajar, masih banyak belajar dengan Pak Rizal gitu. Jadi barangkali saya senang sekali tadi karena adik saya Rizal mengatakan ada komunitas di sini, alhamdulillah. Karena bagaimanapun kebudayaan itu dan kesenian tentu maju mundurnya termasuk di tangan anak-anak muda. Kalau anak muda itu barangkali menampilkan sesuatu yang tidak baik, ya begitulah budayanya. Dan saya eksplorasi dari beragam adik-adik semua, kapasitasnya ada yang seni rupa ya, ada yang dari tadi apa namanya kehutanan ya. Hobi yang menarik. Jadi memajukan kampung itu, kampung lama itu memang kita sendiri gitu. Nggak mungkin orang luar untuk majukan gitu. Saya juga melihat beberapa kali festival di Sumatera Barat. Itu ada pesisir selatan yang tidak ikut ya. Ada tari tidak ikut, kemudian randai juga tidak ikut, silat juga tidak ikut. Nah adik-adik saya semuanya itu tanggung jawab Anda untuk mengeksplorasi sejumlah tempat-tempat kantong-kantong yang barangkali ada di sana pertumbuhan dan perkembangan seni. Dan itu kalau perlu kalian harus memahami apa sesungguhnya yang ada dalam kesenian tersebut. Kita beri apresiasi ya, ini kalau dalam seni lukis seni gitu, ada seni itu tujuannya pendidikan, ada yang sosial, ada yang kritik gitu. Nah itu harus kita pilih-pilih yang sosial itu seperti apa karyanya, yang
kritik itu seperti apa, kemudian yang sosial itu seperti apa. Nah, ini sebetulnya tentu yang muda-muda harus banyak membaca literatur dari banyak kebudayaan sebagai pedoman untuk dikembangkan, diadaptasi dengan kebudayaan yang ada di sini. Artinya diadaptasi itu tidak meninggalkan kebudayaan lokal, tapi kita lihat mana yang baik kita simpan, yang buruk kita buang. Contoh sekarang kan anak-anak muda banyak itu, jangankan dengan teman, kadang-kadang dengan yang senior padanya atau orang tuanya jarang bertegur sapa. Itu adalah budaya yang barangkali tidak punya milik Minangkabau atau Sumatera Barat. Contoh yang menarik itu di kampung apa, kalau dulu orang memanen padi itu lewat ke pematangnya harus satu aja. Ini yang mah kita tolong disadik padi para upahnya mah. Itu kan budaya-budaya yang barangkali tidak bagus gitu. Nah, ada sejumlah event nanti bisa kita ikuti untuk bersama untuk Sumatera Barat. Misalnya selaku kurator saya mengajak ada pameran seni, ada festival musik, festival tari gitu, festival randai, festival saluang gitu, macam-macam yang satu tahun itu agendanya bisa dikemas yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, nanti mungkin Pak Rizal mungkin bisa memfasilitasi kerjasama dengan Anda. Semua momen itu harus dikembangkan karena kebudayaan kesenian itu tidak bisa diukur dengan uang. Itu bisa dibantu, tidak segampang itu udah gitu. Tanpa kita melihat bagaimana sungguhnya yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi misalnya kalau kalian punya ahli musik, nah, mungkin seperti ini yang baik. Kalau seni rupa ini yang baik gitu. Tentu yang baik dan buruk itu datang dari kita setelah kita memahami sesungguhnya apa yang kita lihat dan kita riset. Nah, saya berbahagia sekali tadi Pak Rizal sebut ada 9 anak muda yang membuat komunitas ya. Komunitas itu kapan perlu dilegalitaskan, dilaporkan ke pemerintah kabupaten menjadi sebuah wahana yang dapat dipercaya untuk pertumbuhan dan perkembangan kesenian dan kebudayaan yang ada di sini. Karena di tangan kalian mungkin tergantung bagaimana ke depan. Jadi berbahagia sekali saya juga sebagai wartawan ya juga, sebagai pendidik ya juga, kurator ya juga, teman akrab Pak Rizal. Dulu waktu saya sekolah di SMSR, beliau kelas 2, saya kelas 4 gitu. Dan ini rata-rata orang seni rupa semua gitu. Tapi saya tidak pintar menyanyi, teori menyanyi saya tahu gitu. Tidak pintar main musik, teori musik juga tahu gitu. Saya juga punya teman namanya Agus Taher, musisi mungkin Anda tahu. Termasuk juga Sekir Budiman, besok pagi dia datang kemari, berangkat jam 6. Bisa kalian dekati, itu salah satu musisi yang saat ini sedang kondang namanya di Sumatera Barat, bahkan Indonesia. Pencipta lagu gitu, lagu Rayola, Panita Biola gitu. Kemudian dari sangka nih orang Indrapuro sempat berfoto dengan Panita Biola ini yang sedang tren di Indonesia gitu, YouTube-nya gitu. Sudah 48 juta subscribe YouTubernya gitu, sempat foto nih. Saya tidak menyangka orang Indrapuro sempat berfoto dengan Panita Biola. Nah, ini barangkali suatu langkah maju supaya Anda mungkin dengan cara gotong royong, semangat tinggi, penuh dedikasi, penuh inovasi, pantang menyerah. Kok Pak Hermas Kembang kok jago main alat musik? Musik gitu. Itu apa tuh? Masuk profesional orangnya. Iya. Dan itu sebetulnya harus kita kita kembangkan terus. Kemudian kalau bisa untuk pemajuan kebudayaan kesenian itu dicatat, dianalisis, di riset, kemudian dilaporkan gitu, tertulis. Jadi ada tambahan sedikit. Biasanya kurator itu kan pengamat ya, pengamat seni, penulis seni. Biasanya itu hanya membahas sebatas pada karya aja. Insya Allah ke depan mungkin mulai era Bapak ini, kurator itu terjun langsung ke pelosok-pelosok di mana seniman itu berada. Jadi akan lebih tahu bagaimana kehidupannya, cara dia berkarya. Nah, ini satu terobosan. Bisa ke Pariaman kalau untuk ini, kalau Bapak ini skala di Sumbar udah cukup diakui lah ya, sudah SK gitu ya.
sebagai kurator seni. Jadi termasuk ke Payakumbuh, ke Bukit Tinggi, kemana-mana ya, termasuk ke pesisir ini kalau tidak salah sudah sampai 4 kali Pak. 5 kali. 5 kali. Yang satunya di mana tuh? Iya, di sekolah itu Selatan. 5 kali. Jadi tidak terbatas, mungkin ya termasuk komunitas-komunitas nanti yang di bidang seni apapun nanti bisa diangkat sama beliau. Boleh Pak? Silakan. Saya juga jurnalis. Jurnalis juga di Harian Jawa Pos Grup Penang Express. Kemudian di semangatnews.com. Semangatnews.com itu kalau Anda buka itu berita tentang Sanggar Nagari banyak. Kemudian kemarin itu kami menggelar pameran di Taman Budaya 3 kali berturut-turut. Malah dulu kepala dinas takut menyelenggarakan langsung. Akhirnya saya menemui gubernur. Bagaimana nih kalau pameran daring live itu rasanya tidak pada tempatnya, karya seni rupa itu tidak bisa dilihat melalui online gitu. Jadi saya temui, kata Pak Gubernur, sepanjang Anda bisa mengendalikan protokol COVID, silakan di sana. Padahal kepala dinas provinsi tidak mampu itu, katakan saya tidak mampu Pak. Saya langsung menghadap selaku kurator. Alhamdulillah Pak Rizal termasuk salah satu peserta yang juga ikut dalam tim kami, sukses ya, kemarin 1, 2, dan 3. Yang pertama temanya Nyolek dilaksanakan 26 Agustus sampai tanggal 3 September. Kemudian yang ketiga temanya Eksplorasi tanggal 13 September sampai 19 September. Kemudian yang ketiga Dimension Speech, ruang dimensi, dilaksanakan tanggal 4 Oktober sampai 10 Oktober. Alhamdulillah mulai dari gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD dan para petinggi di Sumber hadir semua. Dan itu melakukan pendekatan dengan cara kekerabatan, hubungan emosional. Sebab itu yang mengundang pejabat itu bukan kepala dinas. Saya selaku pribadi kurator gitu. Nah ini alhamdulillah itu berlangsung sukses. Pesertanya tidak ada dari Sumbar, ada yang dari Jogja, ada dari beberapa provinsi tetangga gitu. Saya pengen pesisir selatan ini tidak hanya Pak Rizalnya ikut gitu, yang muda-muda juga masuk kuliah ikut. Cuma kemarin itu yang muda-muda banyak yang salah kirim ya, kirim foto karya ada loh, judulnya dari sia orangnya gitu, apa ukurannya, apa bahannya gitu. Itu kan anak muda yang nak baca loh gitu. Haruskan kalau lukis seperti ini misalnya judulnya Kota Metropolitan, bulan sekian, karya Rizal, tahun sekian dibuat, tahun sekian kemudian bahannya apa gitu, kan dekat dengan tetap dekat. Nah itu yang budaya yang menarik. Pokoknya kirinya foto gapak dia lihat siapa jauh. Kecuali foto Jokowi ya, atau foto Jokowi. Kalau gambar-gambar macam apa tahu apa ada? Tidak foto Pak ini. Jadi mudah-mudahan di tangan anak-anak muda ini kebudayaan kesenian di pesisir selatan ini dengan tidak meninggalkan budaya lokal akan hidup, tumbuh dan berkembang. Tadi Pak Bupati kan memberikan ruang di pantai Corocok misalnya, ada ruang-ruang itu kita pernah makan itu tempat berbagi ilmu, berdiskusi sambil terus bekerja. Saya kira itu Pak Rizal mungkin mau ngecek kan kita. Sambung menyambung lah ya. Sebenarnya ada acara seperti ini ya, memang niatnya sebelum corona ini dikunjungi sama Bupati, tapi karena sesuatu seperti corona lah, sibuk macam-macam ini, akhirnya direalisasi di saat kampanye nih. Nah sudah itu menempel pula ini tim suksesnya minta gambar ditaruh di sini. Jadi kadang-kadang orang tidak mengerti, orang luar dianggap ini acara tim sukses. Padahal ini murni acara kesenian. Nah, biaya dari sekecil apapun kita yang menanggung sendiri, tidak ada dari tim sukses. Nah, yang kedua, saya sebagai pimpinan Sanggar Anak Nagari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik yang telah terlibat ikut mensukseskan acara pada hari ini.
tidak pilih siapapun ya. Yang penting semua yang terlibat. Terima kasih banyak. Karena kesuksesan seseorang tuh nonsen tanpa orang lain ya. Pasti kena orang lain. Nggak ada orang sukses sendiri. Nah, ya kan? Terima kasih banyak adik-adik saudara Bang. Ke depan ada kegiatan awak mungkin tambah sukses lagi, tambah maju lagi. Nah, silakan kalau ada pertanyaan beliau. Kalau Ambo kurator pernah di Galeri Nasional Jakarta, pernah di Jogja, pernah di Bali. Tidak meninggalkan budaya lokalnya, termasuk bagi umat Muslim tidak meninggalkan salatnya. Ini barangnya 4 seniman itu kalau tidak salat berarti tidak seniman itu. Awak di KTP orang Islam tapi tidak pernah salat itu susah. Kalau nak polisi ketika patahnya dari tanggal 1 sampai tanggal 1 datang bulan tadi rupanya salah. Jadi awak kan asli Sikos loh nak ya? Putra Pesel. Iya, pensi. Tapi jarak jauh-jauh. Bukan sekitar situ aja. Artinya kan pesisir selatan. Jadi memang komunitas itu nama rencana memang legal gitu. Karena sanggar itu kan satu-satu sanggar yang ada di pesisir selatan yang punya akta notaris. Akta notaris kan berbadan hukum. Jadi kalian jangan bicara fikih lupai ke notaris itu. Kalau perlu kecil Pak jurnalis itu menyuruh aja. Aduh Pak di notaris itu. Iya. Notaris itu kan tidak selalu identik dengan uang ya. Kalau bulan tamu samus itu kami bikin nado betul. Bisa awak mengundang Bapak ke untuk Ya, diskusi ringan. Kenapa tidak pandai orang ngecek gitu? Pak ini Bapak di sini. Bapak ngecek tadi. Kadang-kadang lupa apa sampai cerita. Jadi ngecek buat tadi. Ada ngecek tadi. Mana tadi? Jaraknya mana tadi? Nah, tadi kan dasar itu. Tapi kalau orang mencari kan bisa-bisa nuansa politik. Sanggar Nagari kan punya politik gitu. Nah, boleh politik. Kalau seni itu tidak boleh sentuh politik. tadi ada anggota dewan ingin minta panggung. Dikasih. Acara awak. Baik-baik randainya. Kau nampak mencari kannya apa salah? Kau orang sukses. Ini Anak tolak kau tadi di parti tadi anggota DPRD seluruh. Saja namanya Madiang lah kota dewan.